Adik-adik itu sudah buka atau belum? Biarlah yang punya mulut menjawab. Putus, Pak. Suaranya putus-putus. Kalau tadi saya bilang suara ya yang putus-putus, saya bilang internet dia belum dibayar. Iya kan? Sekarang pertanyaan. Video yang Bapak bagi, siapa yang belum dengar tentang keseimbangan pasar? Sebagai review untuk materi sebelumnya. Saya bertanya, suara nggak kedengaran ya? Nggak kedengaran. Tapi waktu nanti saya bertanya, Anda jangan bilang suara nggak jelas ya. Video yang Bapak bagi, adik-adik sudah buka atau belum? Anda sudah paham itu, yang di video itu? Jika udah paham, biar pertemuan sampai di sini. Biar kita tutup, tinggal ngabsen. Jika udah paham. Direview aja, Pak. Direview ulang, Pak. Biar semua paham. Apa, Dek? Halo? Direview lagi, Pak, biar tambah paham. Oh, tapi pada dasarnya udah paham ya? Iya, Pak. Oke. Itu kemarin, oke, jika udah paham berarti Bapak paling bangga ini. Nah, jadi Bapak tinggal hanya bentuk narasi, ya. Untuk sekarang. Nah, sekarang. Perhatikan. Jadi, yang dimaksud dengan pajak itu, ya, uang yang dibayar masyarakat kepada pemerintah, kepada negara. Devina, perhatikan deh, Devina. Jadi pajak itu dalam sistem pembayaran ada dua jenis. Yang pertama ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung. Pajak langsung itu, misalkan pada waktu Anda membayar pajak motor Anda langsung bayar ke kas negara. Itu pajak langsung. Waktu Anda membayar pajak rumah, ya, pajak tanah, itu langsung Anda bayar ke kas negara. Tapi pada waktu Anda makan di restoran dengan pacar Anda, harga makanan Rp5.000, ada tertulis di struknya itu pajak atau tax 10%. Maka pajak makanan itu akan dibayar ke negara tapi melalui penjual makanan. Maka disebut pajak tidak langsung. Itu masalah jenis pembayaran, pajak langsung sama pajak tidak langsung. Kemudian yang kedua, berdasarkan jenis. Ada dua, pajak tetap sama pajak persentase. Yang dimaksud dengan pajak tetap, jumlah pajak yang Anda bayarkan itu jumlahnya tetap, kendati pun pendapatan Anda naik atau turun. Misal pendapatan area, misal 1 juta. Pemerintah menetapkan pajak area itu, pajak tetap Rp500. Jika besok pendapatan area naik dari 1 juta menjadi 2 juta, pajak yang dibayar area tetap tidak naik. Sama seperti sebelumnya. Tapi jika pajak persentase, jika pendapatan area misal 1 juta, pajak 10%. 10% dari 1 juta berapa? 100. Berapa, Arya? 100.000. 100.000 ya. Jika pajak 10%, maka area itu akan bayar kepada pemerintah 100.000. Jika pendapatan area naik dari 1 juta menjadi 10 juta, pajak 10%, maka berapa pajak area? 1 juta, Pak. Nah, yang tadinya yang dibayar area 100.000 sekarang menjadi 1 juta. Itulah pajak persentase. Nah, sekarang kita di sini bahas pajak tetap dan pajak persentase. Jika pajak tetap, Devina ngantuk dek ya? Devina ngantuk? Iya, Pak. Oh, tadi malam ada cara ya?
Bilang sama pacarmu deh, kalau datang malam minggu jangan datang malam Itu, Senin. Pak. Apa? Enggak. Cuma nonton film doang. Oh, dek tolong ya. Itu nonton film itu godaan setan itu, godaan setan. Ya. Mana Anda lebih suka nonton film atau belajar matematika? Pasti nonton film, apalagi nonton sinetron. Karena apa? Di sinetron itu banyak kenikmatan yang dijanjikan. Banyak. Ya. Hati-hati deh, hati-hati. Setan itu akan datang menjelma melalui sinetron. Datang. Setan itu akan datang, akan menggoda Anda melalui jelmaan sinetron yang ada di TV. Ya. Jadi pada waktu Anda mau nonton sinetron, di depan ada pilihan nonton sinetron atau buka buku matematika. Jika hati Anda memutuskan untuk nonton sinetron, setan itu bangga dan ketawa, ya. Devina, Iya, Pak. kamu punya KTP apa? KTP apa KTP-mu, Dek? Jakarta. KTP Jakarta, artinya itu kamu warga Jakarta, kan? Iya, Pak. Nah, jika kamu warga Jakarta, artinya kamu itu harus nurut aturan peraturan Jakarta. Iya. Ya, nah oke. Jadi, jika waktu kamu mau nonton sinetron, sementara ada pilihan yang lain, buka buku matematika. Di dalam hatimu itu ada dua suara. Ya, ada dua suara. Devina, nontonlah ini. Devina, nontonlah sinetron ini. Devina, nontonlah sinetron ini. Devina, nontonlah sinetron ini. Akhirnya, Devina menuruti suara tadi. Ya. Di dalam hati kita ada dua suara. Pertama, suara Tuhan atau suara Allah. Yang kedua, suara setan. Menurut kamu atau menurut kalian, yang nyuruh Anda nonton sinetron itu suara Tuhan atau suara setan? Setan, Pak. Setan. Kamu tadi punya KTP DKI, artinya kamu turuti aturan peraturan DKI. Karena kamu warga? DKI. Kamu turuti suara setan. Berarti kamu itu warga? Setan. Oke, hati-hati deh ya, tolong deh ya. Setan itu akan menjelma dengan berbagai cara melalui sinetron. Sinetron itu saya ulangi, ya. Sinetron itu adalah bentuk jelmaan setan di zaman sekarang. Hati-hati deh, hati-hati. Ya. Hati-hati. Oke ya, oke. Nah. Depi, Bapak bukan marah ya, karena tujuan kita kan membantu, saya ikut membantu menghapus air mata orang tua karena kalian gagal masuk PTN. Ya dek ya. Jadi mulai detik ini, tolong dek, jangan dengarkan suara setan, jangan. Kamu punya KTP DKI, berarti kamu warga DKI, karena kamu nuruti aturan peraturan DKI. Jika kita, saya nggak bilang Devina, ya, saya nggak bilang Devina. Jika kita menuruti godaan setan, maka kita adalah warga apa kita? Warga? Harga setan. Iya, bagus. Oke, udah ya, sekarang. Nah, jadi pajak itu ya, yang kita bahas di sini adalah pajak penjualan. Dalam hal ini pajak tetap sama pajak persentase. Sekarang, Devina, pajak penjualan itu ditujukan kepada penjual atau konsumen? Konsumen. Yang lain? Kita berbicara pajak penjualan di sini ya. Ya, kita berbicara pajak penjualan. Pajak penjualan itu ditujukan pemerintah kepada konsumen atau produsen? Secara langsung. Ditujukan kepada produsen ya. Ya, ditujukan kepada produsen, tapi yang namanya produsen itu bukan mencari amal, tapi mencari keuntungan.
maka produsen itu akan berupaya mengalokasikan pajak itu ke konsumen, akan berupaya. Itu di pengantar mikro Anda akan mempelajari elastisitas. Bagaimana cara produsen mengalokasikan pajak itu agar yang nanggung itu konsumen. Nah, jika pajak itu ditujukan kepada produsen, kendati pun akhirnya produsen mengalokasikan kepada konsumen. Tapi pada dasarnya pajak itu pajak penjualan ditujukan kepada produsen. Pertanyaan berikutnya. Waktu produsen memproduksi barang atau jasa, produsen itu memiliki biaya. Pada waktu Anda memproduksi kue, Anda punya bahan baku. Biaya yang Anda gunakan membeli bahan baku adalah biaya produksi. Biaya produksi untuk kue misalkan Rp5. Keuntungan Anda targetkan Rp5, maka Anda jual kue itu Rp10. Sampai sini masih bisa. Biaya produksi untuk kue Rp5. Anda targetkan keuntungan Anda Rp5, maka kue itu Anda jual Rp10. Sampai di sini masih bisa. Devina masih bisa sampai di sini? Halo? Masih, Pak. Nah, oke. Iya, Pak. Kemudian pemerintah menetapkan pajak Rp3. Ya? Menetapkan pajak Rp3. Otomatis Devina itu akan menambah biaya produksi dari Rp5 menjadi Rp8 karena ada pajak Rp3. Maka harga jual Devina sekarang menjadi Rp13. Artinya di sini pajak itu akan mempengaruhi harga barang yang Anda jual. Mengapa pajak itu mempengaruhi harga barang yang Anda jual? Karena pajak itu akan menaikkan biaya produksi. Biaya produksi dicerminkan oleh harga barang. Mana lebih mahal, mobil Avanza atau mobil Mercy? Pasti mobil Mercy. Itu artinya biaya produksi mobil Mercy jauh lebih tinggi daripada biaya mobil Avanza. Arde Kirana, dek kamu ngantuk, dek? Maaf, Pak. Mohon maaf, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus ya? Iya, Pak. Oke, tunggu ya. Suara putus-putus, saya pakai headset dulu. Oke. Halo. Halo, bisa dengar, Dek? Dimas, bisa dengar? Halo, saya bisa dengar? Oke. Nah, mengapa mobil Mercy lebih mahal dari mobil Avanza? Itu menunjukkan biaya produksi mobil Mercy jauh lebih mahal daripada biaya produksi Avanza. Nah, Anda bisa memahami sampai narasi ini. Sampai narasi ini Anda bisa paham. Bisa? Nah, sekarang. Maka dengan demikian, putus-putus lagi. Aduh. Ya, yang jari jangan ditaruh ke mulut, dek. Kata ibu tidak bagus jari ke mulut. Banyak kuman.